Baik, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudam ma ba'du. Al-mukarramun, al-mukarramat, peserta webinar, mudah-mudahan dirahmati Allah selalu. Amin, amin, amin. Dalam kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk ikut berbicara dalam konteks webinar nasional ini, zakat pemberdayaan masyarakat berbasis zakat. Baik. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa di antara rukun Islam yang 5 itu, zakat memang merupakan rukun yang bisa dikatakan paling terbelakang, paling terlantar. Syahadat, ya semua orang Islam pasti sudah mengikrarkan. Sholat, sekarang ini masjid-masjid penuh, ya. Bahkan jamaah subuh pun yang biasanya sedikit dulu-dulu sekarang juga sudah penuh juga di berbagai masjid. Puasa saya kira meskipun tidak kelihatan, kayaknya anak kecil pun suka ingin dibangunkan orang tuanya untuk ikut sahur dan puasa semampunya, meskipun kadang-kadang juga setengah hari atau seperempat hari, tapi juga mulai ada banyak yang sampai sepenuh hari. Haji itu antri kalau tidak salah di kita itu sampai 50 tahun lebih. Di Malaysia konon sampai 100 tahun kurang lebih. Jadi bisa jadi begitu lahir harus mulai didaftarkan itu. Kalau enggak bisa enggak kebagian seat itu. Maka saya pernah nyoba-nyoba melontarkan gagasan bahwa supaya orang yang berniat haji bisa mendapatkan kesempatan itu, kita harus merujuk kepada ayat Quran bahwa haji itu waktunya tidak hanya sekitar seminggu, sepekan, tapi 3 bulan. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu waktunya 3 bulan. Jadi mulai semua tafsir mengatakan mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, puncaknya Dzulhijjah itu. Kenapa haji waktunya longgar, tidak mudoyak, muasa? Karena waktu ibadah itu, kalau ibadah itu bersifat tarki, tidak ada aktivitas tapi pasif, itu waktunya memang mudoyak. Seperti puasa. Puasa itu kan tidak ada aktivitas, karena dia ibadah tarki. Oleh karena itu waktunya ya pas, tidak kurang tidak lebih, mulai tulu'ul fajri sampai ghurubus syams. Tapi haji itu ibadah yang sangat-sangat penuh dengan aktivitas, bahkan harus boyong dari satu negeri ke negeri lain. Oleh karena itu saya mengusulkan atau mengingatkan, saya kira bukan mengusulkan, mengingatkan pada umat Islam bahwa waktu haji itu tidak sempit yang selama ini dipahami. Seolah-olah di Mekah hanya 7 hari, bahkan efektifnya mungkin ya sekitar 5 hari lah ya. Waktu haji itu di dalam Quran disebut al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu asyhur itu jamak dan tidak bisa diterjemahkan asyhurun dari ayamun. Asyhur itu ya beberapa bulan. Yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Semua tafsir mengatakan begitu. Oleh karena itu, sesungguhnya kalau kita merujuk kepada waktu haji dalam Quran, ya tidak perlu ada antrian seperti sekarang ini. Nah, kenapa haji diberi waktu luas? Karena haji itu sebenarnya proses napaktilas. Yang penting itu dzorof makannya, bukan dzorof zamannya. Itu harus di Mekah. Dan karena itu maka zaman itu menjadi sekunder. Yang penting itu makan, dzorof makannya. Harus di Mekah. Dan karena jumlah jamaah haji itu begitu banyak, sudah diantisipasi oleh Quran,
maka haji itu waktunya muasa banget, 3 bulan. Nah, jadi apa yang dipahami selama ini saya kira salah. Ya. Al-hajju ashhurun kok jadi al-hajju ayyamun itu sekarang itu merubah Quran itu. Nah, berkaitan dengan zakat, zakat itu juga termasuk rukun Islam yang baru belakangan ini aja mulai siuman, mulai bangkit ya. Sejak dulu kalau kita memahami atau mengingat, menghafal rukun Islam itu, kalau di kampung saya ya, utawi rukun Islam itu 5 perkara ingkang dingin maca syahadat loro kaping done salat 5 waktu kaping 3 zakat fitrah. Jadi zakat itu yang dikenal oleh umat Islam selama beratus tahun itu paling enggak di Nusantara ini ya zakat fitrah. Padahal zakat itu tidak hanya fitrah, zakat fitrah itu zakat yang paling elementer ya. Zakat yang bisa menciptakan keadilan, karena tujuan zakat kan sebenarnya keadilan. Khudz min amwalim shadaqatan tutahhirum. Khudz min aghniyahim wa turaddu li fuqarahim. Zakat itu harus diambil dari mereka yang punya kelebihan dan dikembalikan kepada mereka yang berkekurangan. Itu intinya gitu. Nah, memang di dalam konsep zakat ini, karena zakat itu merupakan kewajiban yang harus dipaksakan, karena pada umumnya manusia itu kan ada karakter dalam bahasa Jawanya owel, bakhil itu memegang teguh apa yang jadi miliknya. Oleh karena itu maka zakat itu tidak bisa ditunggu. Zakat itu tidak bisa ditunggu, zakat itu harus dipungut. Khudz min amwalihim, pungutlah. Jadi mengambil zakat itu harus punya otoritas untuk memungut, tangan di atas, bukan tangan di bawah. Oleh karena itu maka sejak awal zakat itu menjadi agenda kekuasaan. Menjadi agenda kekuasaan, harus ditopang oleh kekuasaan, karena karakter zakat itu harus dipungut, tidak ditunggu. Nah, oleh karena itu maka apa yang sekarang berkembang, saya pikir sudah mulai membaiklah, bahwa zakat sudah mulai ditangani oleh lembaga yang kurang lebih belum plat merah sih, tapi tidak plat hitam. Tidak sepenuhnya swasta, tapi juga belum sepenuhnya otoritas negara. Dan karena itu maka sekarang kurang lebih sudah mulai banyak yang bisa dikolek oleh lembaga-lembaga amil zakat di negeri ini. Meskipun sekali lagi sesungguhnya masih berpeluang besar untuk bisa dilipat gandakan. Karena zakat sekali lagi merupakan otoritas kekuasaan dan sifatnya harus dipungut, khul, tidak cukup ditunggu atau menunggu kesadaran para muzakinya. Nah, kalau ini bisa dijalankan, saya kira rukun Islam yang kedua itu, yang selalu disebut bersama sholat itu, pasti akan lebih berkembang secara lebih merata. Dan kita mencatat bahwa potensi zakat di Republik ini ada angka 233,8 triliun. Ini data Basnas ya. Yang dari 233 triliun yang sudah atau baru terkolek itu baru sekitar 5%. Jadi masih sangat luar biasa besarnya zakat yang masih ada di kantong para muzaki itu. Dan itu saya kira memang tidak bisa tidak bahwa zakat ini harus ditangani oleh kekuasaan, karena khul ya, pungutlah, harus punya otoritas. Kalau pada zaman Abu Bakar dulu ya memang
mereka yang tidak mau membayar zakat ya diperangi sebagai rakyat yang balelo gitu. Dan perang pertama di dalam Islam ya perang oleh kekuasaan terhadap mereka yang menolak membayar zakat itu. Maka sesungguhnya zakat itu bisa dipahami seperti sebenarnya kayak pajak gitu ya. Pajak tapi yang diislamkan gitu. Karena sifatnya wajib, compulsory, bisa dipaksakan, dan kemudian menjadi andalan untuk membangun mekanisme keadilan sosial yang mampu harus melepaskan sebagian dari kekayaannya, diberikan kepada yang tidak mampu, tapi melalui pihak ketiga, yaitu negara atau pemerintah. Kenapa harus melalui amil, tidak langsung dari muzaki sebagai musaddiq, mutata atau mutasaddiq kepada mustahik. Karena kalau tidak pakai tangan ketiga itu amil, itu akan menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan tak seimbang. Orang yang diberi itu biasanya merasa kapu tangan budi dalam bahasa Jawanya itu, atau merasa bergantung, merasa rendah hati, rendah diri di hadapan orang yang memberi. Nah, itu tidak boleh terjadi seperti itu. Zakat atau sedekah wajib tidak boleh menjadi alat untuk menghegemoni orang lain. Oleh karena itu perlu pihak ketiga yang namanya amil. Jadi kalau zakat diberikan langsung oleh muzaki kepada mustahik, itu akan menimbulkan ketergantungan, dalam bahasa Jawanya kapu tangan budinya orang yang diberi kepada orang yang memberi. Jadi hubungannya hubungan subordinat. Tapi kalau melalui amil, melalui pihak ketiga, maka akan terjadi atau hubungan subordinasi itu tidak terjadi antara yang muzaki sama yang menjadi penerima atau amilnya itu. Nah, oleh karena itu maka sesungguhnya memang tantangan dan kewajiban umat Islam yang paling berat di antara yang ada di dalam 5 rukun Islam itu, ya sekarang ini zakat. Sekali lagi sholat, hampir semua kita sudah menjalankannya. Puasa, insya Allah anak kecil juga suka ikut-ikutan sahur dan puasa paling nggak setengah hari gitu. Haji juga antri sampai puluhan tahun, bahkan Malaysia sampai hampir 100 tahun. Nah, zakat inilah yang bisa dikatakan rukun Islam yang paling terlantar sejauh ini. Tapi alhamdulillah karena sudah mulai adanya lembaga perzakatan yang meskipun belum sepenuhnya plat merah, tapi sudah didukung oleh disupport oleh otoritas negara, itu melalui lembaga-lembaga Basnas atau Basda dan sebagainya, maka alhamdulillah sudah mulai terkoleksi secara lebih baik. Kurang lebih mungkin dari potensi yang ada, kurang lebih ada 15-20% sudah terkoleksi. Jadi masih sangat besar sesungguhnya potensi zakat yang belum bisa dikoleksi belum bisa dipungut oleh amil dan kemudian diberikan, ditasarufkan kepada para mustahiknya. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, dengan demikian maka sesungguhnya seminar-seminar atau penyebaran informasi termasuk webinar ini untuk penyadaran masyarakat luas, terutama di kalangan umat Islam, untuk menggalakkan pembayaran zakat, saya kira menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting. Karena zakat ini bisa menjadi jaminan bagi kita umat Islam untuk menyingkirkan, paling tidak mengurangi jumlah orang fakir miskin yang ada di antara masyarakat kita. Dan sekali lagi, kefakiran itu bukan hanya menyengsarakan secara lahiriah,
bagi mereka yang menderita, akan tapi bisa mengancam akidah. Kadal fakru yakun kufron, kan gitu. Hampir-hampir, nyaris ya, kefakiran itu bisa berubah, bertransformasi menjadi kekufuran. Karena ketidakpunyaan atau kefakiran, seringkali orang menjadi tidak punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan, dan karena pendidikannya rendah atau bahkan mungkin minus, maka akhlak pun juga tentu akan tidak sehebat orang yang terdidik secara baik ya. Dan karena itu maka disebut kadal fakru yakun kufron. Hampir-hampir saja kefakiran itu bisa membawa kekufuran bagi yang bersangkutan. Dan karena itulah maka sesungguhnya upaya kita bersama untuk menggalakkan zakat dengan berbagai metode, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah atau semi pemerintah, saya kira menjadi sesuatu hal yang tidak bisa ditangguhkan lagi. Dan tadi saya ingin ulangi bahwa di antara rukun Islam yang 5 itu yang paling terlantar adalah rukun zakat itu, rukun zakat itu. Dan saya kira dengan berbagai cara kita umat Islam harus menyusun langkah-langkah agar zakat ini bisa dikoleksi secara lebih optimal lagi. Saya memang punya kegelisahan bahwa kalau di dalam tradisi, dalam sunnah Nabi pada zaman dulu itu, zakat itu kan sekali lagi berdasarkan Quran kan khul, dipungut, jadi tidak ditunggu. Bahkan pada zaman Abu Bakar pernah mereka yang tidak membayar zakat itu diperangi. Maka saya pernah melontarkan gagasan atau pemikiran bahwa sesungguhnya zakat itu sesungguhnya adalah konsep Islam tentang perpajakan. Dan pajak dimanapun juga, pada era apapun juga, itu selalu bersifat memaksa. Dan apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, khalifah pertama, yang memperlakukan zakat itu seperti negara memperlakukan pajak itu. Jadi siapa yang tidak membayar, itu diperkarakan, bahkan pada zaman Abu Bakar diperangi. Perang pertama secara internal umat Islam di dalam sejarah keislaman adalah perang melawan atau menumpas orang-orang yang balelo membayar zakat itu, dalam bahasa dalam bahasa umumnya ya sebenarnya pajak. Nah, jadi dengan demikian maka sebenarnya negara itu tidak lagi bertumbuh kepada keuangan atau basis material yang tidak mengacu kepada prinsip-prinsip keagamaan. Kalau saya pelajari dalam sejarah itu, pajak itu ada 3 tahap perkembangan. Pertama, pajak sebagai upeti, udhiyah dalam bahasa Arabnya lah. Jadi semacam persembahan kepada raja. Kenapa begitu? Karena nalarnya pada zaman dulu, pada zaman pramodern, itu sebagian besar, kalau tidak semua, rakyat itu hidupnya dari tanah. Dari tanah. Pertanian. Bisnis itu masih belum berkembang. Nah, karena zakat itu merupakan semacam upeti terhadap kekayaan yang merata di mana-mana, yaitu tanah, maka kemudian yang akan menjadi sasaran utama adalah kepemilikan tanah itu. Dalam bahasa lain kharaj ya. Kharaj yaitu semacam retribusi bagi mereka yang memiliki tanah itu.
Nah, tentu saja bahwa pada zaman dulu kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya yang paling berharga ya tanah. Pada waktu itu belum ada ekonomi uang, sehingga belum ada simpanan deposito misalnya gitu, di bank itu belum ada. Yang namanya kekayaan ya berupa tanah. Siapa yang kaya ya mereka yang punya tanah luas. Semakin luas tanahnya semakin kaya. Belum ada rekening atau belum ada deposito di bank. Nah, tentu saja bahwa karena itu ekonomi juga terbatas. Tapi dengan masuknya zaman modern di mana kekayaan tidak lagi bertumpu atau diwakili direpresentasikan oleh tanah, tapi direpresentasikan oleh sesuatu yang bersifat simbolik, kertas yang diberi angka. Ya. Nilainya tergantung kepada angka yang diberikan kepadanya. Kalau diberi angka 1000 ya harganya 1000. Kalau diberi angka 500, berangka 1000, diberi angka 1 juta ya jadi 1 juta. Nah, itulah yang menjadi basis ekonomi masyarakat modern ini. Dan karena itu maka karena ekonominya disimpan pada bentuk kertas, yang kertas itu bisa disimpan di bank, maka kekayaan orang zaman modern ini bisa tak terhingga. Bisa bukan hanya miliaran tapi triliunan, bahkan mungkin puluhan triliun, dan tidak harus disimpan di rumah, disimpannya di bank, ya, di kas di bank sana, sehingga kekayaan masyarakat modern itu bisa luar biasa, dan tidak kelihatan. Ya. Beda dengan masyarakat tradisional dulu, kekayaan ya wujud di dalam bentuk tanah, semua orang bisa melihatnya, dan tanah itu seluas-luasnya kan juga terbatas juga untuk bisa dimiliki. Kalau toh memiliki tanah terlalu luas ya tidak terawat gitu. Tapi sekarang ini dengan uang, maka orang yang bisa memiliki kekayaan triliunan atau bahkan lebih dari itu bisa saja menyimpannya di sebuah tempat yang tidak ketahuan orang. Oleh karena itu maka sesungguhnya yang namanya agnia, khudh min amwalihim, himnya agnia, itu memang menjadi lebih banyak jumlahnya. Kalau zaman dulu, zaman ekonomi tanah ya orang kaya itu terbatas. Tapi ketika sekarang ini ekonominya sudah pakai uang dan uang itu bisa tak terbatas, ya tentu saja basis kekayaan itu pada uang. Dan itulah yang kemudian menjadi keniscayaan adanya bank, dan karena itu juga zakat pun juga akan lebih banyak potensinya karena semakin banyak orang yang bisa menyimpan uang sebanyak-banyaknya dan tidak ketahuan, dan karena itu maka zakat pun potensinya menjadi sangat besar, dan sekaligus lembaga amil zakat juga harus bisa menjangkau kekayaan orang-orang yang tersimpan di bank-bank, dan mungkin bukan hanya bank di dalam negeri tapi juga bank-bank internasional di luar negeri. Nah, karena itu maka sekali lagi zakat ini tentu harus ditangani oleh lembaga yang punya otoritas, bisa merogoh ya, bisa mengejar kekayaan para muzaki yang ada disimpan di berbagai tempat yang mungkin tidak bisa diketahui oleh orang-orang awam, orang umum. Bapak-bapak dan ibu sekalian, rahimakumullah, saya kira sekedar sebagai pengantar, saya ingin mencukupkan mukaddimah saya ini sampai di sini. Mudah-mudahan seminar atau webinar ini bisa membangkitkan kesadaran kita semuanya untuk meneguhkan Islam melalui rukun yang selama ini paling terlantar, yaitu rukun Islam zakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan niat kita semuanya. Saya kira saya cukup sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi